Halo teman-teman semua. Selamat siang, shalom, assalamualaikum. Di sini kita akan membahas tentang elastisitas. Dan yang menjadi topik kita pada hari ini yaitu ada 4 topik. Yang pertama tegangan, yang kedua regangan, dan yang ketiga modulus Young, dan yang keempat hukum Hooke. Yang pertama kita masuk ke dalam tegangan. Tegangan elastisitas adalah tegangan yang terjadi pada suatu benda ketika benda tersebut mengalami deformasi atau perubahan bentuk akibat penerapan gaya perubahan bentuk sementara. Namun setelah gaya tersebut dihilangkan, benda akan kembali ke bentuk aslinya. Ini terjadi karena sifat elastis benda, di mana benda dapat mengalami deformasi sementara dan kemudian pulih ke bentuk semula tanpa mengalami perubahan permanen. Nah, kita contohkan pada gelang ini. Apabila kita memberikan gaya, kita tarik seperti ini, lalu kita melepaskannya, maka dia akan kembali ke bentuk semulanya, kembali ke bentuk asli, tanpa mengalami perubahan permanen sedikit pun. Nah, ini contoh dengan elastisitas. Tegangan elastisitas dinyatakan sebagai rasio antara gaya yang diterapkan pada benda dengan luas penampang benda. Rumus matematika yang digunakan untuk menghitung tegangan elastisitas. Tegangan elastisitas sama dengan gaya per luas penumpang, di mana tegangan elastisitas diukur dalam satuan tekanan seperti Pascal atau PA atau PSI pound per square inch. Gaya diukur dalam satuan Newton atau pound, dan luas penumpang diukur dalam satuan meter persegi atau meter pangkat 2 atau inci persegi inci pangkat 2. Tegangan elastisitas juga dinyatakan dalam bentuk persentase dari deformasi yang terjadi pada benda. Ini dikenal sebagai regangan elastisitas atau strain elastis, yang merupakan perubahan panjang atau perubahan dimensi benda bagi dengan panjang atau dimensi aslinya. Nah, yang kedua, regangan. Regangan adalah istilah yang digunakan dalam konteks fisika untuk menggambarkan perubahan bentuk atau ukuran suatu benda akibat diberikan gaya. Ketika sebuah benda mengalami regangan, jarak antara partikel-partikel berubah atau benda itu sendiri mengalami deformasi. Regangan dapat terjadi pada berbagai jenis benda, termasuk benda padat, cair, dan gas. Regangan pada benda padat dapat dibagi menjadi 2 jenis utama, yaitu regangan elastis dan regangan plastis. Regangan elastis terjadi ketika benda kembali ke bentuk asalnya setelah gaya yang menyebabkan regangan dihilangkan. Sementara itu regangan plastis terjadi ketika benda mengalami perubahan permanen bentuknya bahkan setelah gaya yang menyebabkan regangan dihilangkan. Nah, ini contohnya regangan elastis berarti seperti gelang tadi. Namun gelangan plastis, apabila kita memberikan gaya lalu kita melepasnya, dia tidak kembali ke bentuk asalnya, tidak kembali ke bentuk semula, tetapi dia mengalami perubahan yang permanen. Regangan juga dapat diukur menggunakan parameter seperti persentase regangan atau modulus elastis. Persentase regangan adalah perubahan panjang relatif suatu benda dibandingkan dengan panjang awalnya. Modulus elastisitas mengukur kekakuan benda terhadap regangan elastis dan didefinisikan sebagai rasio antara tegangannya yang diberikan pada benda dan regangan yang dihasilkan. Nah, kita masuk ke dalam modulus Young. Modulus Young juga dikenal sebagai modulus elastisitas atau modulus tarik-menarik adalah ukuran dari kelakuan atau kekakuan material. Modulus Young menggambarkan sejauh mana material dapat mengalami deformasi elastisitas saat diberikan gaya tarik atau tekanan. Modulus Young atau E didefinisikan sebagai perbandingan antara tangan atau stres yang ditetapkan pada material dengan perubahan relatif dalam panjang material atau strain yang dihasilkan akibat tegangan tersebut. Dalam rumus matematis, modulus Young dinyatakan sebagai E sama dengan tegangan per strain, di mana E adalah modulus Young dalam satuan tekanan seperti Pascal atau PSI, dan tegangan atau stres yang diterapkan pada material dalam satuan tekanan, dan strain yang dihasilkan oleh tegangan tersebut atau dimensi less. Modulus Young menggambarkan kemampuan suatu material untuk mengembalikan bentuknya ke posisi semula setelah tegangan diberikan. Semakin tinggi nilai modulus Young, semakin kaku atau kekakuan material tersebut. Modulus Young dapat bervariasi tergantung pada jenis material yang digunakan. Material yang memiliki modulus Young tinggi seperti baja atau beton cenderung lebih kaku dan sulit untuk mengalami deformasi elastis. Sementara itu, material yang memiliki modulus Young rendah seperti karet atau busa cenderung lebih fleksibel dan dapat mengalami deformasi elastis dengan mudah. Penting untuk dicatat bahwa
modulus Young ini hanya menggambarkan perilaku elastis material dan tidak memperhitungkan deformasi plastis atau patah yang terjadi pada material saat tegangan melebihi batas elastisitasnya. Nah, dan berikutnya kita masuk kepada hukum Hooke. Hukum Hooke adalah prinsip dasar fisika yang menggambarkan hubungan antara gaya yang diberikan pada suatu benda elastis dengan perubahan panjang atau deformasi yang terjadi pada benda tersebut. Hukum ini dinamai berdasarkan nama seorang fisikawan Inggris bernama Robert Hooke yang merumuskan prinsip ini pada abad ke-17. Hukum Hooke secara matematis dapat dinyatakan sebagai berikut. F sama dengan min K kali X, di mana F adalah gaya yang diberikan pada benda elastis atau dalam satuan Newton, dan K adalah konstanta pegas atau juga disebut sebagai konstanta elastisitas yang merupakan sifat intrinsik dari benda elastis tersebut dalam satuan Newton per meter, dan X sendiri adalah perubahan panjang atau deformasi yang terjadi pada benda elastis dalam satuan meter. Dalam hukum Hooke, tanda negatif menunjukkan bahwa gaya yang diberikan akan berlawanan arah dengan perubahan panjang atau deformasi yang terjadi pada benda. Artinya jika benda ditarik atau ditekan ke arah positif, gaya yang diberikan akan berlawan arah, yaitu ke arah yang negatif. Oke, teman-teman semua, sekian yang bisa saya sampaikan. Saya pamit undur diri. Sekian dan terima kasih.